Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang cara survive dan stay positif di lingkungan yang toksik. Ini saya menjawab pertanyaan dari Audi Namara, ya. Ini teman kantor saya, terus ikut ngisi pertanyaan yang ada di Instastory saya waktu itu, ya. Jadi, oke, mari kita bahas gimana cara survive dan stay positif di lingkungan toksik. Dan buat kamu yang mau lebih sukses dan juga produktif, kamu bisa cek link yang ada di deskripsi. Kamu bisa download beberapa tools yang bisa bikin kamu jauh lebih sukses dan produktif. Oke? Nah, gimana sih caranya survive dan stay positif di lingkungan toksik? Jadi ini juga sebenarnya cukup challenging ya. Karena di webinar saya waktu itu juga sempat saya sharing, dengan siapa kita bergaul itu kita akan menjadi. Ya. Dari guru saya Tony Robbins juga mengatakan bahwa proximity is power. Ya. Kedekatan itu adalah sebuah kekuatan. Ya. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang positif, kita juga akan jadi jauh lebih positif. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang negatif, kita cenderung jadi negatif. Ya. Saya pernah berada dalam lingkungan yang teman-temannya kayak suka ngomong-ngomong kata-kata kasar kayak gitu. Akhirnya yang terjadi adalah saya menjadi seperti itu gitu. Berkata kasar dan lain-lain, segala macam kata-kata kebun binatang itu semua saya sebutkan. Tapi itu dulu ya. Dan sejak saya mengubah siapa orang-orang yang terdekat dengan saya, akhirnya saya bisa jadi jauh lebih positif dan hidup saya bisa jadi jauh lebih baik. Nah, lingkungan ini sangat-sangat berdampak ya pada diri kita ya, terutama kepada perilaku kita. Coba kamu ingat-ingat lagi ketika kamu bersama dengan teman-temanmu ya, bayangin kamu lagi main ke suatu tempat dengan teman-temanmu, lalu bayangin juga dibandingin dengan kamu yang lagi bersama orang tuamu. Kira-kira perilakunya berbeda nggak? Kebanyakan mungkin berbeda ya. Kayak saya juga berbeda gitu ketika sama orang tua, cenderung tidak banyak bicara. Tapi kalau udah dengan teman deket tuh, waduh ngomong terus seru-seruan terus kayak gitu. Ketawa ngakak yang mungkin jarang dilihat di rumah gitu sama teman-teman, pasti berbeda. Dan begitu juga ketika kita misalnya di tempat ibadah. Pasti kita juga nggak akan berperilaku seperti ketika kita bermain sama teman-teman kita, di mana kita ketawa ngakak dan lain-lainnya. Betul? Jadi lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi memilih lingkungan dan memilih dengan siapa kita bergaul itu sangat-sangat berdampak kepada kehidupan kita, terhadap perilaku kita, dan akhirnya perilaku kita tadi berdampak pada hasil dan juga nasib yang kita miliki. Ya. Nah, lalu gimana kalau misalnya ternyata kita belum bisa meninggalkan lingkungan yang toksik tersebut? Ya. Misalnya itu udah teman-teman paling dekat lah, atau keluarga atau gimana yang sangat-sangat sulit untuk kita tinggalkan kayak gitu. Kalau misalnya situasinya kamu tidak bisa meninggalkan dia, solusinya adalah kamu harus memiliki identitas diri yang kuat tentang dirimu. Misalnya kalau mereka sering toksik, wah kamu kan orangnya pemalas, udahlah main games aja, segala macam. Kamu harus memiliki identitas yang kuat agar kamu tidak terpengaruh akan hal-hal tersebut ya. Jadi kamu set identitasmu. Saya orang yang rajin, saya orang yang semangat, saya orang yang positif. Nah, sifat-sifat, sikap-sikap tersebut itu kamu tanamkan dalam dirimu sehingga itu akan menjadi bagian dari dirimu. Sehingga kamu tidak mudah terpengaruh terhadap orang lain ya. Seringkali kita terpengaruh kata-kata orang lain itu karena kita tidak punya identitas yang kuat dalam diri. Kita ini orang yang seperti apa, sehingga kita mudah terpengaruh. Jadi saran saya kamu harus punya identitas yang kuat dan juga kamu harus konsisten dengan beliefmu, dengan keyakinanmu. Lalu kamu harus belajar untuk berkata tidak. Contoh singkatnya misalnya dulu ketika saya diajak teman-teman saya untuk karaokean lah, kemana segala macam gitu, main, nongkrong. Tapi saya punya identitas bahwa saya adalah seorang profesional, saya adalah seorang trainer, saya mau meniti karir saya. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya berkata tidak pada mereka ya, karena saya harus ngisi training, saya harus belajar ikut training dan lain-lainnya, karena saya punya identitas bahwa saya adalah trainer dan saya adalah seorang pembelajar. Dan ketika saya melakukan seperti itu ya, ketika kamu udah mulai berkata tidak, ketika kamu udah konsisten ya berkata tidak, akhirnya lingkunganmu akan menjadi respect terhadap dirimu ya. Mereka akan jadi respect terhadap dirimu dan akhirnya ya kamu bisa mengejar apa yang kamu suka kayak gitu. Tapi kuncinya adalah yang pertama kamu harus
punya identitas diri yang kuat dulu ya. Kamu itu orang yang seperti apa, silakan kamu set dan kamu hidup dalam identitas itu. Jangan sampai orang lain yang menentukan. Terus kamu berperilaku sesuai dengan identitas tersebut. Dan yang ketiga adalah kamu harus berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan identitasmu itu. Ya. Karena ingat, kita tidak bisa mengubah orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita ubah, yang bisa kita kontrol hanyalah diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.